Banjirop masih merendam kawasan Muara Angke, Jakarta Utara. Meski terpantau sudah surut, banjir yang sempat melumpuhkan aktivitas warga ini menyisakan berbagai permasalahan baru. Sejumlah warga mengakui mengalami penyakit kulit, sementara warga lain mengaku mengalami gangguan pada bagian perut. Ya kita yang rumahnya tingkat 2 kebanyakan diem di atas tingkat 2 gitu, di tingkat 2. Terus yang rumahnya nggak ada tingkatnya kebanyakan ngungsi om. Bantuan dapat banyak berupa makanan, minuman, sembako macam-macam. Banyak gejala mulai gatel-gatel kayak kutu air gitu-gitu. Kaki banyak ya luka-luka lah. Selain mengakibatkan gangguan kesehatan, banjir juga mengakibatkan banyak kendaraan milik warga yang rusak akibat terendam air laut. Di beberapa titik, banjir menyisakan genangan setinggi 20 cm, namun di tempat yang merupakan dataran rendah, ketinggian air masih ada yang mencapai 50 cm. Buka sih tetap buka, cuman ya omsetnya juga jadi berkurang gitu ya. Meski sudah tidak membahayakan, warga diimbau tetap waspada dengan adanya banjir rob susulan, serta berhati-hati ketika membawa kendaraan karena di beberapa titik yang tergenang air terdapat saluran air yang cukup dalam dan tidak terlihat. Dari Jakarta, Nata Arman, Seto Pratomo, iNews melaporkan. Warga Kelurahan Karanganyar, Palembang dibuat heboh dan geram. Pasalnya, warga memergoki seorang pria pencari barang rongsokan melakukan pemerkosaan terhadap seorang anak gadis di bawah umur penyandang disabilitas, tunanetra, dan tunarungu. Pelaku yang diikat tangannya dikelilingi oleh warga sambil diinterogasi, disaksikan seorang petugas Babin Kamtibmas. Akhirnya pelaku mengaku dirinya telah memerkosa korban. Menurut Zaleha, ketua RT setempat, pelaku tertangkap warga saat sedang bersembunyi di dalam kamar korban. Berarti dia tuh ketahuannya oleh tetangganya. Oh, tetangganya. Tetangganya tuh kan lebih sedepanan rumah ini nah. Kan lagi nganukan bambu apa-apa kan. Tatuk terkelebat nino ada wongnya masuk. Iya, masuk rumah korban. Curiga dia nih kan. Kini korban telah divisum, sementara pelaku diserahkan ke pihak kepolisian. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Guntur, iNews melaporkan. Pembegalan terhadap seorang driver ojol di kawasan Simpang 4 Lubek, Kota Padang terekam CCTV. Seorang driver ojol dipepet oleh 5 orang pelaku yang menggunakan mobil dan membawa senjata api jenis airsoft gun. Para pelaku mengaku sebagai polisi dan menuduh korban sebagai pelaku tawuran, kemudian merampas motor dan handphone korban. Pasca kejadian, satu persatu, kelima orang pelaku pembegalan berhasil diringkus oleh aparat kepolisian dari tim Gewang Satreskrim Polresta Padang di sejumlah lokasi di daerah Koto Tengah, Kota Padang. Miris, 1 dari 5 pelaku merupakan perempuan. Dalam penangkapan ini, petugas turut mengamankan 2 pucuk senjata api airsoft gun. Diketahui saat kejadian, korban sempat ditembak di bagian lengan, dipukuli, dan dibawa pergi dengan mobil oleh 2 orang pelaku. Sementara, motor korban dibawa oleh 2 pelaku lainnya. Di dalam mobil, handphone korban dirampas oleh pelaku wanita yang mengancam korban dengan pistol. Korban selanjutnya ditinggal di pinggir jalan raya di daerah kawasan Jalan Arulubek. Kejadian sekitar pukul 4 pagi. Ya. Kemudian dari pengaduan tersebut kita melakukan pendalaman dan akhirnya kita mengungkap 2 orang pelaku yang kemudian berkembang terhadap 3 orang lainnya. Saat ini kita sedang lakukan pendalaman. Para pelaku dijerat dengan pasal pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman di atas 9 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Air laut yang biru berpadu dengan pasir putih nan bersih seolah siap menyambut pengunjung yang datang ke bibir pantai Lampu di sisi barat Kota Banda Aceh, tepatnya di Kecamatan Longa, Kabupaten Aceh Besar. Selain bisa menikmati bermain air, di pantai ini menghadirkan sejumlah wahana permainan air yang menarik, seperti banana boat, jet ski, serta menggunakan ban dan tentunya bisa dicoba oleh pengunjung.
Hingga saat ini, Pantai Lampuuk tetap menjadi primadona bagi wisatawan yang hendak berlibur atau sekedar menghabiskan waktu santai. Bagi wisatawan yang hendak menghabiskan libur akhir tahun, tidak ada salahnya untuk mengunjungi pantai di barat kota Banda Aceh ini. Seru, yang bagus, terus kan sekarang juga kebersihannya juga kayak udah lebih terjaga ya semuanya. Jadi sampai saat ini Lampuuk masih tempat wisata favorit keluarga. Ini makin hari makin meningkat sih, kayak kafe-kafe sini makin hari makin upgrade gitu, nggak ketinggalan dengan tren-tren yang ada. Untuk mencapai Pantai Lampuuk, Anda perlu menempuh perjalanan selama 30 menit dari pusat kota Banda Aceh. Dan untuk masuk ke sini, pengunjung cukup membayar Rp5.000 saja per orangnya. Dari Aceh Besar, Syukri Anyus melaporkan. Bukan sekedar mie ayam biasa, inilah mie bakar cobek. Mie yang dibakar di atas cobek dengan cabai hijau menjadi menu andalan sebuah warung makan yang ada di Kota Padang, Sumatera Barat. Selain mie bakar cobek, warung makan ini menyajikan menu iga bakar cobek serta sotong bakar cobek lado hijau. Dan bagi Anda penggemar makanan pedas, tidak perlu khawatir karena terdapat 3 jenis adonan cabai yang disediakan di tempat ini. Lado hijau atau cabai hijau, cabai merah, dan campuran cabai hijau dan merah. Proses memasaknya pun bisa disaksikan langsung oleh pengunjung di tempat ini. Jadi selain nikmat, juga dijamin kehigienisannya. Seperti mie bakar cobek ini, proses pembuatannya pun sederhana. Bumbu rempah lado atau cabai hijau dan merah dibakar di atas cobek hingga mengeluarkan aroma khas dan kemudian diaduk bersama mie yang diberi topping bawang merah goreng, ayam suwir, kerupuk pangsit, dan bakso. Mie bakar cobeknya ini enak sekali dan ini pertama saya coba mie yang dibakar. Bumbunya sangat meresap dan cocok di lidah. Kalau di sini menu baru ada sambal bakar cobek, terus mie bakar. Itu sambal bakar ada cabenya, ada cabai hijau, cabai merah, terus juga ada 3 jenis cabenya. Mulai dari Rp18.000 hingga Rp30.000 per porsi, menu kuliner sambal bakar cobek di lokasi ini bisa ludes hingga 200 porsi per harinya. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Ketua Umum Partai Perindo, Angela Tanusudibyo, mengambil sumpah jabatan puluhan pengurus DPP Partai Perindo periode 2024 hingga 2029. Pelantikan para pengurus ini turut disaksikan langsung Ketua Majelis Persatuan Partai Perindo, Hari Tanusudibyo, di Aula DPP Partai Perindo. Dalam acara ini, Angela berharap kepengurusan baru bisa menjaga idealisme, marwah, dan nama baik partai, serta mengajak pengurus pusat untuk mensinergikan kerja nyata dengan daerah dengan terjun langsung menyerap aspirasi masyarakat. Bahwa semua tuh harus bermula dari pusat. Kalau kita mau daerah komunikatif, pusat harus lebih dulu komunikatif. Kita harus buat kultur baru yang terbuka, tidak hanya komunikasi harus lancar dengan setiap struktur di tingkatan pusat sampai ke daerah, tapi juga kita harus terbuka di tengah masyarakat juga. Kita harus turun di tengah masyarakat, tidak hanya di Jakarta saja, bahwa seluruh pengurus saya himbau di pusat ini untuk turun ke daerah-daerah juga untuk melihat betul-betul kenyataan di lapangan, sehingga Partai Perindo bisa terus relevan bagi masyarakat Indonesia. Pada dasarnya bahwa yang kita lakukan hari ini adalah tahapan penguatan partai untuk konsolidasi organisasi, kemudian koordinasi dan bersinergi. Bukan hanya sampai di sini, setelah ini tahapan DPP, hari ini mulai besok kami akan melakukan bintek kepada seluruh anggota DPRD, provinsi dan kabupaten kota.
Partai berlambang Raja Wali mengembangkan sayap yang sudah menginjak usia 1 dekade ini terus bertransformasi menjadi partai modern, inklusif, dan menjunjung tinggi politik kesejahteraan demi Indonesia maju melalui berbagai gerakan dan program pro rakyat. Dari Jakarta, Esra Ambarita, Fakih Satrio, iNews melaporkan. Suami aktris Sandra Dewi yang berstatus terdakwa kasus dugaan korupsi timah, Harvey Muiz, menyampaikan nota pembelaan atau pledoi di persidangan. Sambil menahan tangis, Harvey Muiz berulang kali menyebut nama istrinya sebagai sosok yang menguatkannya selama ini, serta menyangkal keterlibatan istrinya Sandra Dewi dalam dugaan korupsi timah. Kelimpahan maupun kekurangan pada waktu sehat maupun sakit, sampai maut memisahkan kita, dijalankan dan ditunaikan oleh Sandra tanpa keluhan apapun. Kita pikir kita kuat yang mulia, tapi kita nggak ada bapaknya yang mulia. Harvey Muiz saat ini berstatus terdakwa dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah periode 2015-2022. Dari Jakarta, Jen Cahyani, Rizky Yulianto, iNews melaporkan. Mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Menkumham Yasona Laoly diperiksa KPK terkait kasus suap pergantian antara waktu anggota DPR yang menyeret ex-caleg PDIP sekaligus buronan KPK Harun Masiku. Dalam hal ini, Yasona menyampaikan informasi terkait kapasitasnya sebagai Ketua DPP PDIP serta Menkumham. Yasona menjalani pemeriksaan selama 6 jam. Penyidik sangat profesional, ya, menanyakan sesuai dengan posisi saya sebagai Ketua DPP, ya. Kemudian posisi saya sebagai Menteri Hukum dan HAM mengenai perlintasan Harun Masiku. Itu saja. Pertanyaan terkait dengan keberadaan Harun Masiku nggak sih Pak ke Bapak? Tidak ada. Saat Yasona diperiksa di dalam gedung KPK, ratusan mahasiswa dan elemen masyarakat berdemo di depan gedung KPK. Para demonstran menuntut KPK segera menangkap Harun Masiku yang sudah buron selama 5 tahun terakhir. Massa berdemo sambil membawa tikus sebagai simbol koruptor dan melakukan pembakaran ban. Massa juga membawa berbagai macam poster yang menggambarkan kebencian kepada Harun Masiku dan KPK. Jika dalam 3 hari KPK tidak menangkap Harun Masiku, mahasiswa mengancam akan mengerahkan aksi yang lebih masif ke gedung KPK. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio angkat suara terkait penggeledahan kantor Bank Indonesia oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Menurutnya, KPK membawa dokumen untuk melakukan pendalaman pada proses penyidikan dalam kasus dugaan pemanfaatan dana CSR BI. Peri mengaku menghormati proses hukum yang dilaksanakan KPK dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku serta akan bersikap kooperatif. CSR atau program sosial Bank Indonesia diberikan sesuai dengan tata kelola dan ketentuan yang kuat di Bank Indonesia. Antara lain harus memenuhi persyaratan bahwa CSR hanya diberikan kepada yayasan yang sah. Dan itu kedua ada program kerja yang konkret. Dan juga ada pengecekan dan juga ada laporan pertanggungjawaban. Menurutnya, Dewan Gubernur Bank Indonesia mengalokasikan dana CSR ke 3 bidang program, yakni pendidikan, pemberdayaan ekonomi masyarakat UMKM, dan bidang ibadah sosial. Dari Jakarta, Muhammad Juhimi, Dias Triawan, iNews melaporkan. Kedatangan Presiden Prabowo Subianto di Kairo, Mesir tidak hanya disambut oleh para pejabat tinggi dan KBRI Mesir, tetapi juga oleh para pelajar, termasuk WNI yang duduk di bangku sekolah dasar. Mereka tampak mengenakan pakaian adat Sumatera Barat saat menyambut Prabowo di hotel tempat Prabowo menginap. 2 anak WNI tersebut adalah Iva Nur Hafizah kelas 4 SD dan Ahmad Cisan Khalifah kelas 6 SD.
mereka mengenyam pendidikan di Kairo. Adapun ide menggunakan pakaian adat Sumatera Barat ini adalah inisiatif anak-anak itu sendiri ketika diberitahu mendapatkan kesempatan untuk menyambut kedatangan Prabowo di Kairo. Ya, seneng deh gitu. Bangga pada diri sendiri sama saat ketemu dengan Pak Prabowo. Seneng karena seumur-umur hidup baru ketemu Presiden. Prabowo berkunjung ke Kairo untuk menghadiri KTT D8 dan melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Mesir. Dari Kairo, Mesir, Salam Rahmat, iNews melaporkan. Bimbingan teknis dan konsolidasi nasional bertema memenangkan partai kita dengan political marketing dihadiri seluruh jajaran Ketua Partai Perindo di tingkat wilayah dan tingkat daerah. Ketua Umum DPP Partai Perindo, Angeleta Nusudibyo, mengajak para anggota legislatif di daerah pemilihannya masing-masing untuk bekerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, dan kerja tuntas untuk menjemput kemenangan pada pemilu 2029 mendatang. Arah Partai Perindo itu kita buat menjadi 5P. Jadi Ibu Angela merumuskan bahwa yang paling pertama mau kita kejar itu adalah perempuan, kemudian pemuda, kemudian pekerja, kemudian pelaku usaha khususnya UMKM, dan yang terakhir adalah penyandang disabilitas. BIMTEK dan konsolidasi nasional ini juga menjadi wujud nyata transformasi Partai Perindo untuk memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Dari Jakarta, Henry Aprilia, Tri Julianti, iNews melaporkan.